Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, apakah suara saya terdengar? Cek. Halo. Halo, cek. Dengar Pak Hanif. Apakah suara saya terdengar? Kanista. Tadi Kanista ngomong. Iya, terdengar. Cek. Cek. Ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita memulai tatap maya kita pada malam hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar tatap maya kita pada malam hari ini diberkahi Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dengan itu semuanya. Jadi untuk tatap maya kita pada malam hari ini terkait dengan nanti tugas bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk kakak-kakak semuanya. Ya, jadi untuk pertemuan malam ini, yang pertama saya akan memberikan umpan balik terkait dengan tugas kakak-kakak semuanya. Ya, kemudian setelah nanti saya melakukan umpan balik, nanti kalau kita melakukan refleksi ya satu persatu apa kendalanya atau misalkan untuk pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang sudah kakak-kakak rasakan, apakah kesulitan atau memang ada hal-hal lain ya, yang bisa kakak ceritakan terkait dengan RPL yang kemarin. Ya, baik, jadi di sini saya akan melakukan umpan balik. Umpan baliknya yaitu secara keseluruhan. Jadi di sini semuanya sudah mengumpulkan tugas rencana tindak lanjut ya. Di sini ada judul program, kemudian ada latar belakang dan lain sebagainya. Di sini semuanya sudah mengerjakan, tapi ini yang belum tinggal Pak ada Andi. Cek. Oke, baik, kakak-kakak semuanya. Ini untuk tugas rencana tindak lanjut semuanya sudah mengerjakan kecuali Pak Andi Erinko. Pak Andi, cek. Sudah masuk tadi ya? Pak Andi, halo. Ya, halo Kak. Ya, Pak Andi ini tugas ini Kak. Gimana Kak? Jelas. Tugas rencana tindak lanjut tugasnya. Tindak lanjut udah ngerjain Pak, Kak. Tapi ini belum masuk Pak Andi. Yang tindak lanjut ya, tindak lanjut kan yang tiga udah semua. Tapi di sini belum muncul nih Kak. Belum muncul. Iya. Bentar ya Kak. Oh. Nah itu Kak Andi, terlihat nggak Kak Andi? Iya. Oh, masih kosong nih RTL 2. Oh, yang RTL ya, yang RTL emang belum Kak. Oh ya, nanti saya coba koordinasi dulu sama Kak Sulastri atau nanti Kak Andi coba bilang dulu Kak Sulastri ya. Karena ini oh, sudah. iya. Iya, yang tidak lanjut emang belum Kak. Oke, baik. Oke, baik ya kakak semuanya. Jadi semuanya dari mulai Kak Endang, Kak Imam, Pak Supendi, Kak Piki, Kak Nizda, Kak Abdul Kak Mursidi, Kak Ahmad Nasirudin, Kak Ahmad Yuswan, Kak Sobari, sama Kak Dede itu semuanya sudah ada semuanya ya, kakak-kakak semuanya. Jadi yang belum itu hanya Andi saja.
Oke, itu baik dari saya, semuanya sudah bagus, sudah tugasnya nanti untuk nanti kita tinggal persiapkan aja ya untuk bukti. Oke, sebelum kita lanjut ke bukti karya, ya silakan kakak-kakak semua ya memberikan refleksi atau menceritakan ya apakah ada kesulitan selama mengerjakan RTL atau memang ada hal-hal baru yang bisa dilakukan. Mulai dulu dari Kak Ahmad Bursidi, silakan Kak Ahmad Bursidi. Siap, Kak. Kenapa, Kak? Ya, silakan Kak Ahmad Bursidi ceritakan ya refleksikan terkait dengan RTL yang kemarin Kak, apakah ada kesulitan atau misalnya ada hal baru atau cerita nih kemarin itu sempat koordinasi atau apapun lah di sekolahannya. Silakan Kak Oci. Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Hanif dan rekan-rekan yang lain, mungkin terkait masalah RTL yang saya buat, alhamdulillah untuk kegiatan RTL ini berjalan lancar dengan adanya koordinasi dengan baik dari kepada kepala sekolah dan dengan gerakan guru-guru yang lain, baik guru kelas maupun guru mapel. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan semuanya responnya baik, sehingga dalam menyusun RTL tersebut saya mungkin mungkin berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang kurang yang masih menjadi tantangan saya mungkin ketika emang kegiatan tersebut nanti terjadinya hujan mungkin. Kalau misalnya hujan kan lapangan juga agak licin, becek. Nanti untuk kegiatan tersebut mungkin anak-anak juga akan mengalami hal-hal yang takutnya kurang diinginkan. Nah, untuk secara keseluruhan respon dari semua berbagai pihak alhamdulillah mendukung untuk RTL yang saya buat. Mungkin itu saja, mungkin Kak Hanif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksinya terkait dengan rencana tindak lanjut. Oke, coba sekarang saya kamu silakan cerita. Ya, cek. Apakah terdengar suara saya, rekan-rekan dan Kak Fasilitator? Cek. Cek. Iya, aman. Dengar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ketemu kembali dalam tugas RTL.2 ini, yaitu unggah tugas rencana tindak lanjut terkait masalah perencanaan unggah tugas rencana tindak lanjut. Saya mengangkat tema rancangan pembelajaran berbasis proyek yaitu PBL dengan menggunakan pendekatan yaitu permainan tradisional atau gundu, itu sebagai aktivitas utama dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan BJOK. Kenapa saya mengangkat latar belakang menggunakan SEM ini yaitu permainan tradisional? Kemarin saya dengan bersama-sama rekan guru yang lain bersama menghadap kepada kepala sekolah yaitu mengangkat daripada permainan tradisional ini karena memang sejatinya banyak dukungan yang positif, karena kita ketahui bersama bahwa SEM pengangkatan daripada permainan tradisional ini yaitu gundu memang bisa dibilang anak-anak sekarang bisa bilang belum
belum bisa memainkannya atau memang udah bilang punah ya. Ini permainan-permainan yang legend, permainan yang dikenal mungkin di era kita dulu ya. Mungkin dari rekan-rekan yang era tahunnya 90-an mengenal permainan gundu ini. Makanya daripada sekarang perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya anak-anak juga tidak bisa dipungkiri dari lepasnya teknologi yang semakin maju, kita harus dukung. Dan kita juga tidak melupakan daripada pesatnya perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Tetapi di sini kita mengangkat tujuan daripada permainan tradisional gundu ini supaya anak-anak nanti ada impact-nya di dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu tidak tergantung daripada teknologi-teknologi yang sudah semakin maju tentunya di gadget atau gawai. Sehingga kita kemarin berkoordinasi bagaimana kita hidupkan kembali permainan tradisional ini dengan melakukan pendekatan SEM atau Sport Education Model dengan pendidikan permainan gundu gitu. Dan kemarin alhamdulillah semua pihak setuju ya, karena memang tujuan dari ini kita menghidupkan kembali permainan-permainan yang memang bisa dibilang punah ya. Untuk zaman sekarang ini udah kegerus zaman teknologi yang semakin maju, kita timbulkan kembali bagaimana anak-anak bisa untuk memainkannya nanti dan bisa dalam kehidupan sehari-hari ada impact yang ia dapat, tidak tergantung daripada itulah bisa dibilang ke HP ataupun ke teknologi yang lain yang dapat bisa mengganggu daripada perkembangan daripada ini ya belajarnya. Tentunya kita harus mendukung bahwa permainan tradisional gundu ini memang sangat baik ya. Dalam gerakannya pun ada perkembangan daripada fisik, insting juga ya. Ya, istilahnya mah gundu itu koleca lamun bahasa Beulana mah gitunya. Nah, jadi kita angkat kemarin dan alhamdulillah semua daripada rekan-rekan setuju karena memang tujuannya itu supaya meningkatkan kembali permainan tradisional ini di lingkungan masyarakat khususnya anak-anak zaman sekarang gitu. Terkait masalah kendala kita terkendala daripada sosialisasi ya karena memang anak-anak sekarang ini jarang sekali ya untuk menghidupkan kembali permainan tradisional ini gundu sehingga perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada anak-anak gitu bagaimana cara memainkannya dan bagaimana teknis nanti yang akan diterapkan dalam set model ini nanti di sekolah. Itu aja mungkin Kak Hanif ya dan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi mengangkat tema permainan tradisional bernama koleca ya, kalau kita zaman bilang atau kelereng. Sekarang kita lanjut dengan refleksi dari Pak Ahmad Nasiruddin. Silakan Pak Ahmad Nasiruddin. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk program kemarin yang saya bikin untuk RTL, alhamdulillah Kak mendapat respon positif gitulah dari rekan-rekan gitu Kak. Nah, mungkin untuk kendala yang saya hadapi itu mungkin kesulitannya. Kak, sebentar. Kak Hanifnya keluar. Oh iya. Maaf ya dipotong. Iya, nggak Maaf apa-apa ya. dipotong. Jadi lupa lagi nih mau ngomong apa ini. Cek. Ayo, Pak Heru. Udah. Ayo. Ya Kak, mungkin kesulitannya itu kan kita udah membuat kayak RTL nih, udah ini. Nah, mungkin ngebagi waktunya gitu Kak untuk melaksanakannya gitu. Kadang-kadang kan rutinitas kayak kegiatan setiap hari itu jadi bikin gagal fokus gitu Kak. Mungkin itu saja sih Kak. Terima kasih dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, sekarang kita lanjutkan oleh Kak
Kak Andi nih, saya pengen dengar ceritanya kenapa Kak Andi masih belum mengumpulkan RTL-nya. Silakan Kak Andi. Iya Kak. Ya ini Kak, ini belum apa Pak? Belum sempat buka-buka ini apa namanya? PMM-nya apa? PMM sih apa sih? LSM-nya Kak. Soalnya baru ada ini Kak apa? Masalah keluarga ya, jadi bolak-balik Jogja, Tangerang Jogja dari kemarin. Terus sekarang malah anak dirawat di rumah sakit kan. Jadi belum sempat buka-buka aja Kak. Itu aja mungkin Kak. Halo. Siap Kak. Ya mungkin itu Kak, jadi belum sempat buka aja, jadi belum ada gambaran ini RTL-nya kayak apa karena belum buka Kak. Itu. Gitu. Oke, baik. Nanti sebentar sekalian juga Kak dilanjut oleh Kak Dede. Silakan Kak Dede. Kak Dede kalau bisa sambil share RTL-nya Kak Dede. Cek. Halo? Iya Kak, siap. Ya, silakan. Sekalian Pak Andi biar lihat. Oh, Kak, maaf masih ucas-acos nih itu RTL-nya nih. Oh, nggak apa-apa. Iya, ceritain aja Kak ya. Iya, silakan. Udah, makasih Kak untuk kesempatannya. Untuk kali ini masalah untuk RTL. Ya, cuman hanya kendala itu doang sih, masalah buat anak-anak di SD. Paling komando doang Kak. Terkendalanya di situ harus banyak komando. Terus keduanya masalah untuk RTL paling lambat saya terdokumentasinya habis semesteran Kak. Boleh kan Kak? Oke, nggak apa-apa Kak Dede. Ya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Cuman segitu aja sih masa terkendalanya dari segi harus banyak komando doang kalau dari SD mah Kak. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Kak. Yo. Ya. Dilanjut oleh Kak Endang, silakan Kak Endang. Kak Endang, monitor Kak Endang. Halo. Siap, kedengaran Kak Endang. Lanjut. Ya, siap Ketua. Tanpa salam Ketua, Kak Hanif, terima kasih waktunya. Mana ini Kak Endang, ada nggak Kak Endang? Yap, ada. Kalau nggak ada dilanjut dulu Kak Sobari, silakan. Kurang ngomong ya. Ada Kak Hanif. Kak Endang ada. Ada Kak. Kak Endang ada. Ada, Kak Endang ada. Ada dia. Kak Endangnya. Iya. Oke, Kak Endang dulu siap. Oke, yang lain lanjut Kak Endang. Ya. Hadir Kak Hanif, hadir. Ya, sedikit berbagi pengalaman tentang penyusunan RTL. Kemarin itu saya mengambil judul program tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik melalui KBS, Komunitas Belajar di Sekolah. Di awal kita disuguhi tentang bagaimana ketika melakukan pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Tapi memang akan lebih elok ketika kegiatan berpusat kepada peserta didik juga didukung oleh berbagai unsur yang ada di dalam sekolah. Nah, salah satunya adalah membentuknya komunitas belajar sekolah. Tujuannya agar menguatkan tentang konsep pendidikan, bagaimana pendidikan ini berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah pada penyusunan KBS ini berbagai unsur yang ada di sekolah sangat mendukung, bahkan ini menjadi tolak ukur ke depan terutama bagi guru PJOK bisa mengembangkan pembelajaran lebih baik. Bukan hanya pada
peserta, kemudian guru juga ini kepada seluruh komponen yang ada di sekolah. Mungkin itu gambar umumnya, jadi bahwa intinya bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini didukung oleh komunitas belajar di sekolah. Mungkin itu Kak yang bisa disampaikan. Izin Ketua, tanpa salam. Nuhun. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Endang. Luar biasa nih ceritanya ya. Sangat menginspirasi lah buat teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita lanjut Kak Ahmad Rizwan. Hadir Kak Ahmad Rizwan? Hadir Kak. Kak Ahmad Rizwan, tolong sekalian tampilin RTL-nya Kak Ahmad Rizwan. Oke. Oke. Gimana ya? Tampilin doang apa gimana nih Kak? Sekalian dong. Oke, udah ada. Oke. Ini tampilin aja apa gimana Mas, kalian dijelasin Kak? Iya, sambil dijelasin Kak Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sharing ya Kak. Ini adalah bentuk RTL yang saya buat tentang SEM dengan judul Sugata Futsal Competition. Dibuat oleh saya sendiri. Saya berasal di SDN Sukarja 3, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Takbir, Rizwan, takbir. Allahu Akbar. Latar belakang, Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan futsal. Sedangkan untuk pilihan, murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan murid di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi seluruhnya berpusat kepada murid. Adapun kegiatan ini saya melibatkan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini juga yang jadi permasalahan di sekolah saya. Ternyata pada saat saya buka forum kepada teman-teman Kombel, mereka mempertanyakan kenapa kelas 1, 2, dan 3 tidak bisa diikutsertakan. Akhirnya ya saya jawab tentang kesiapan dari peserta didiknya sendiri. Karena kalau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dilibatkan, mungkin akan merepotkan guru kelasnya dan tidak berpusat kepada peserta didik pada seutuhnya. Tujuan program memberikan edukasi kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif. Ini buat yang atlet. Murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Adapun capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. 1. Pemahaman tentang aturan pertandingan futsal, pengembangan keterampilan individu, kerjasama tim, dan menumbuhkan sikap percaya diri. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah pemilihan peran dalam program kegiatan. Yang kedua, technical meeting. Yang ketiga, latihan pertandingan antar tim. Yang keempat, pemilihan peran. Yang kelima, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaannya pertandingan futsal. Adapun peran-perannya adalah panitia, juri, peserta, wasit, jurnalis, manajer, pelatih, dan penonton. Mungkin juri di sini sebagai wasit pembantu.
Yang terakhir adalah poinnya adalah lini masa. Persiapannya itu tanggal 9 sampai tanggal 17 Desember 2024. Jadi dari mulai ujian pertama, SAS, peserta didik sudah mulai mempersiapkan kegiatan SEM ini. Dan pelaksanaannya adalah pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2024. Struktur program dan kemitraan. Bentuknya adalah co-kurikuler. Seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 di SDN Sukarja 3. Program ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, tanggal 16-17 Desember 2024, dan tahap persiapan dimulai dari tanggal 9 sampai 17 Desember 2024. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PJOK sebagai koordinator proyek, anggota komunitas belajar yang terlibat diantaranya adalah seluruh wali kelas 456 dan guru kelas lainnya serta guru mapel dan tendik di SDN Sukarja 3, Kecamatan Cinajaya dan Kabupaten Tangerang. Kapasitas yang dimiliki ada aset manusia, aset fisik, dan aset finansial. Aset manusia itu ada kepala sekolah yang mendukung praktik pendidikan yang diprogramkan oleh guru, ada rekan sejawat yang mampu berkolaborasi, dan ada murid yang memiliki bakat, minat di bidang olahraga, serta orang tua yang selalu mendukung penuh program sekolah. Adapun aset fisiknya adalah memiliki halaman sekolah dan alat pembelajaran PJOK yang cukup memadai. Yang ketiga adalah aset finansial. Aset finansial ini kita ambil dari dana BOS dari jumlah siswa 375 dan juga paguyuban wali murid dan komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dana untuk kegiatan murid yang positif. 7 tahapan implementasi SEM. Pertama, tujuan pembelajaran tadi sudah kita bahas, umpan balik dari murid, pengumpulan pendapat melalui refleksi guru, evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, dan yang terakhir adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu terkait efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya masing-masing. Nah, kemungkinan tantangan. Pengelolaan waktu, jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Ditambah lagi perencanaannya pas dengan kegiatan SAS di sekolah. Dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Kenapa saya bisa bilang kurang maksimal? Karena banyak yang pesimis dengan kegiatan SEM ini diterapkan di kelas di pendidikan sekolah dasar, karena biasanya pendidikan SEM ini dianut oleh menengah pertama dan menengah atas. Yang kedua, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain, evaluasi dan umpan balik, dan yang terakhir adalah yang paling penting, ketersediaan dana. Solusinya penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien, kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur, komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik, memberikan umpan balik secara individual, dan yang terakhir mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Oke, cukup sekian RTL yang saya buat. Angin berembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan dari upload dulu untuk Cakep. Ya, silakan Kak Madiswan boleh di tutup terlebih dahulu. Ini seperti ini ya kakak-kakak kurang lebihnya terkait dengan RTL. Kak Andi, bagaimana, udah mulai terbayang ya tugas RTL? Iya Kak, udah Kak, udah terbayang. Iya. Oke. Kak Sobari, cek. Ya, halo, cek. Kak. Ya, silakan Kak Sobari. Aduh, Kak. Silakan kayaknya sama cerita. aja kurang lebihnya kayak Ariswan tuh. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali ini penjelasannya ya, Kak Sobari. Halo, cek. Ya, silakan. Ya.
Jadi sama gitu, kurang lebih sama apa gimana? Ya, kurang lebih sama Kak, sama Kak Rizwan. Cuman, halo? Halo? Iya, terdengar Kak, terdengar. Iya, cuman saya memakai permainan tradisional yaitu emprak gunung Kak. Mungkin alhamdulillah kerjasama sama Dewan Guru sama kepala sekolah berjalan lancar. Cuman tadi itu Kak, namanya emprak gunung itu seperti apa ya, banyak tingkat kesulitannya mungkin ya. Yang tadinya kan ini permainan zaman dahulu, sekarang itu diadain. Mungkin anak SD itu bingung harus lihat lagi bagaimana sih emprak gunung kayak gitu Kak. Mungkin gitu aja ya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mari. Ya, sekarang kita lanjut ke Kak Nusta. Silakan Kak Nusta. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, di sini kesulitan saya yaitu mengatur jadwal sih, mengatur jadwal pertemuan bersama guru-guru. Karena kebetulan sekolah itu nggak tahu deh, tiap akhir tahun itu pasti sibuk. Jadi hampir kebanyakan guru itu udah punya kegiatan masing-masing gitu. Jadi akhirnya apa ya? Karena PIC Sport Day juga bukan saya, dan ini kan RTL itu termasuk tugas ya, tugas tambahan, dan nggak ada PIC-nya juga gitu di dalam sekolah itu. Jadi saya minta izin sama kepala sekolah untuk tambahan waktu gitu untuk penjelasan tentang RTL ini. Dan yang akan nantinya itu dipakai untuk Sport Day. Dan saya juga harus minta izin dulu ke PIC Sport Day-nya gitu. Saya akan pakai jamnya itu untuk pelaksanaan Sport Day gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kegiatannya itu memang udah ada, udah saya bikin, tapi saya belum jadi PIC gitu, jadi saya belum bisa share. Nah, makanya kemarin itu saya sekalian apa namanya, sharing tentang RTL ini ke teman-teman dan akan dilaksanakan di bulan Desember. Nanti setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah, begitu. Kendalanya sih itu. Kalau apa namanya, pengenalan materi, hampir semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah mengetahui tentang kriket. Jadi tinggal setelah penilaian materi akhir, mendekati Sport Day, itu akan semua anak pada saat pembelajaran PJOK dengan saya ataupun rekan saya, itu akan sama-sama memberikan materi Sport Day, materi kriket, supaya pada saat kegiatan RTL ini itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman refleksinya, cerita yang dijelaskan ya. Ya, sekarang kita lanjut ke Kak Supendi. Kak Supendi, cek. Kak Supendi, cek. Oke, kita lanjut dulu sama Kak Vicky. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, profilnya Edun. Sehat semua ya. Mungkin Alhamdulillah. bercerita atau refleksi masalah itu Pak.
Silakan Saya Kak Piki. membuat RTL, jujur Kak, dibilang nyontek, ya nyontek, tapi saya rubah sedikit atau dengan kemampuan saya sedikit. Jujur saya juga belum tahu masalah pembuatannya itu seperti apa. Apakah berkelanjutan dari awal sampai akhir? Saya juga sudah kesulitan saya itu di situ. Pertama tidak tahu, oh program ini seperti apa. Saya pun melihat dari orang, tapi saya kembangkan gitu, saya rubah yang sesuai dengan peserta didik yang ada di SD saya, dan saya pun sudah berkolaborasi dengan guru-guru, bahkan RTL saya yang saya anehkan gitu. Respon dari kepala sekolah, silahkan kalau bisa tunjukkan. Nah, saya belum paham untuk kedepannya bagaimana gitu. Makanya saya baru di foto itu dokumentasi baru mengimplementasikan hanya ke guru, baru ke guru, ke muridnya belum gitu. Kesulitan saya di situ. Kalau untuk biaya dan dananya itu saya juga belum ngobrol lagi karena kepala sekolah emang mendukung, cuman nggak tahu. Intinya saya belum tahu cara-caranya program ini seperti apa. Saya pun jujur ibaratnya menduplikasi punya orang lah. Belum bisa membuat dari awal sampai akhir seperti apa program itu atau pembuatan RTL ini. Kurang lebihnya gitu aja, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Piki atas penjelasannya. Nggak apa-apa Kak Piki, walaupun menduplikasi dan juga kelanjutan programnya, ini disesuaikan dengan sekolahnya Kak Piki. Ya kalau bisa ya harus bisa untuk melanjutkan seperti itu Kak Piki. Karena kan kita udah bikin program, kita udah ngobrol juga dengan pihak sekolah, itu dilanjutkan ya. Oke, sekarang siap, Pak Pak. Supendi nih belum ada suara ini Pak Supendi. Cek Pak Supendi. Cek. Oke, kalau memang sudah ada, ya sekarang kita lanjutkan ke bukti karya. Silakan, tadi saya sudah ngirim di kolom chat ya terkait dengan materinya. Boleh minta bantuannya mungkin Kak Rizwan, Kak Nuzda untuk menampilkan. Ya, silakan. Kak Nuzda boleh. Oke, baik. Di sini ada bukti karya ya. Jadi di mana kakak alurnya bagaimana terkait dengan bukti karya ini. Di topik pembahasan yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMN. Oke, lanjut Kak Nuzda. Oke, alur aktif sebentar Kak. Oke, di sini ada revisi ya, jadi di bulan November 2024. Nah, ini ada alur yang terbaru terkait dengan bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Oke, dilanjutkan. Oke, di sini dari minggu pertama sampai kelima ya, kakak-kakak bisa baca di situ pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Selanjutnya di minggu ke-6 hari keberangkatan, kemudian ada pembelajaran tatap muka di Kronjo kemarin dan jurnal refleksi, kemudian ada hari kepulangan.
Selanjutnya di minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 itu pembelajaran seperti biasa di LMS dan online tatap maya. Selanjutnya di minggu ke-11 dan minggu ke-12 itu unggah dokumentasi bukti karya. Kemudian nanti terakhir kita akan ada penutupan. Jadi tinggal selangkah lagi ya kakak-kakak semuanya. Oke, lanjutkan Ustaz. Oke, jadi di sini sebagai bagian dari program PKG PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan hasil plagiasi karya orang lain. Ya, jadi di situ udah dijelaskan dengan jelas, di situ tertulis jelas bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak membuat dulu, ya kemudian nanti saya validasi terlebih dahulu. Oke, lanjutkan Ustaz. Oke, kemudian di sini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan orang tua peserta didik. Halo. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mana? Terus di situ jangan lupa cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi kalau yang ada di depannya ada musiknya itu, videonya ada musiknya itu dikasih lihat detailnya punya siapa, judul lagunya. Di awal kan biasanya kalau membuat video itu kan ada lagunya dulu tuh sebelum mulai materinya. Nah itu dicantumin ya dari siapa lagunya. Oke, lanjutkan Ustaz. Oke, di sini ada alur validasi. Silakan lanjutkan Pak. Oke, di situ ada berbagi bukti karya ya. Di situ kemudian yang pertama, unggah draft bukti karya dengan cara menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, kemudian nanti berbagi bukti karya. Jadi kakak-kakak menyalin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PM. Oke, silakan lanjut, Nusa. Nah, di situ ada unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Sebentar. Ya, di situ ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini yang pertama kakak-kakak perlu memperhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi jangan sampai terlewat lagi ya. Kak Andi mengingatkan dan yang lainnya. Itu jangan sampai terlambat lagi mengunggah bukti karyanya. Kemudian pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Nah, sekarang silakan yang sudah membuka lembar pernyataan, ada yang sudah membuka lembar pernyataan persetujuan? Kakak-kakak mungkin ada yang sudah menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Nanti langsung di-share aja di grup ya, kakak-kakak yang sudah membuat salinan dan mengunduh lembar pernyataan. Nah, itu langsung dikirim di grup WhatsApp kelas. Jadi biar semuanya tahu nih dan mengerjakan terkait dengan lembar pernyataan tersebut. Kemudian, kan ini hilang.
Oke, ini sebentar, tadi sampai mana ya? Nomor 3, kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nanti jangan lupa ya, setelah selesai kita tatap maya hari ini, kakak-kakak yang sudah membuat pengunduh lembar pernyataan langsung kirim di grup. Oke, lanjut. Oke, kemudian di sini kakak-kakak menyertakan lembar pernyataan persatuan PKG PJOK. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Ada lembar checklist, kemudian ada nama kakak-kakak dan tanda tangan, kemudian mengetahui nama kepala sekolah dan tanda tangan. Kakak-kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersamaan dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nanti ada ya kakak semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini kakak-kakak yang kakak-kakak tunggu-tunggu ya. Jadi kakak-kakak di sini ada bisa memilih bukti karyanya mau praktik baik. Ya, kalau praktik baik itu berarti pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video. Kemudian, kakak juga boleh memilih kategori praktik pembelajaran. Artinya proses pembelajaran kakak-kakak dengan peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Selanjutnya, kakak-kakak juga boleh upload RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Oke, silakan dilanjut dulu kan Nita. Nah, di sini ini untuk kategori praktik baik. Nanti jangan lupa di kategorinya ada tulisan praktik baik. Kemudian pilih bentuk karyanya, mau video atau PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi kakak-kakak judul buktinya bukan nama ya, bukan misalkan nama Abdul Muhyi, PKG kelas 7, bukan ya, tapi judulnya aja. Misalkan judulnya modul ajar kelas 7, kelas 6, atau modul ajar atletik kelas 3. Nah, itu seperti itu. Jadi langsung judulnya aja, jadi bukan memakai nama kakak-kakak. Nanti di sini jangan lupa kasih hashtag. Nanti si PowerPoint ini nanti Kak Nuzta download ya, kemudian nanti kirim di grup biar nanti kakak-kakak bisa lebih belasan bacanya. Oke, lanjut Kak Nuzta. Oke, ini masih lanjutan yang tadi. Ya, dicek mata pelajaran, tema, ya, itu dicek kakak-kakak. Pilih jenjang, kemudian pilih tema, pilih sarana dan prasarana, kemudian unggah lembar persetujuan yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ini saya rasa kakak-kakak udah terbiasa ya dengan upload bukti karya di PMM. Oke, lanjut ke Nuzta. Nah, ini dia. Kalau kakak-kakak milih video pembelajaran, video ngajar lah, video ngajar futsal, video ngajar poli, video mengajar materi-materi PJOK. Nah, ini kakak-kakak di sininya kategorinya pilihnya praktik pembelajaran. Kemudian boleh bentuk video. Ya, tapi jangan lupa videonya kalau yang ini harus diunggahnya di YouTube. Bukan hanya di Google Drive ya, kakak-kakak. Jadi ini harus diunggah ke YouTube, kemudian PDF juga boleh.
ya, PDF tentang pembelajarannya. Nah, itu masih sama, lengkapi judulnya apa, misalkan model pembelajaran berdiferensiasi dalam materi senam irama. Nah, itu terserah kakak-kakak boleh video pembelajaran apapun, itu diperbolehkan. Kemudian jangan lupa berikan deskripsi singkat. Oke, lanjut, Kanita. Oke, ini masih sama lanjutan yang tadi. Jadi pilih jenjang, kemudian pilih kelas, mata pelajaran, pilih sarpras, kemudian jangan lupa unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan. Oke, lanjut ke Nusa. Nah, ini kalau yang mau bukti karyanya itu dengan menggunakan modul ajar. Boleh RPP, boleh modul ajar. Nah, itu boleh dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk PDF. Ya, jadi jangan lupa di situ nanti untuk kategorinya RPP atau modul ajar. Oke, lanjut Kanisa. Seperti biasa, nanti jangan lupa pilih jenjangnya. Pilih kelas, kemudian kunci mata pelajaran, kemudian lengkapi asesmen terkait produk bukti karya. Selanjutnya, di sini kakak-kakak memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Itu jadi tidak wajib ya kakak-kakak. Oke, lanjut. Selanjutnya unggah lembar persetujuan bukti karya, lalu terakhir klik kumpulkan. Oke, silakan dilanjutkan Ustaz. Nah, di sini jangan lupa kakak-kakak konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Jadi setelah kakak-kakak selesai mengisi data, semuanya itu yang tadi jenjang, kelas, dan lain sebagainya, itu kakak-kakak klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Jadi ini kakak-kakak juga perlu ingat, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator, dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Oke, lanjut ke Nusa. Nah, di sini ya, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya Anda akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Oke, lanjut Nusa. Nah, di sini ada putusan dari validasi bukti karya. Jadi, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PNM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PNM secara otomatis. Jadi kakak-kakak cek ya secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti kalau misalkan memang ada yang masih kurang, nanti saya japri aja. Ya, jadi nanti saya japri via WA, perlu diperbaiki atau harus mengganti dengan bukti karya yang lain. Oke, silakan lanjut Kak Niza. Nah, di situ ya yang pertama, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak-kakak akan melihat status perlu perbaikan. Kemudian kakak-kakak diminta untuk memperhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Kemudian yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Oke, lanjut Pak Nusa. Nah, tuh kakak-kakak bisa dilihat ya. Di nomor 3, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik
icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian di keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Oke, lanjut, Kanisa. Oke, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian, terakhir, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi di sini kakak-kakak jangan lupa cek status secara berkala ya, setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Oke, lanjut. Apabila bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Lanjut. Nah, di sini kalau sudah lulus validasi, kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karyanya. Jadi sudah diunggah secara otomatis ya ke PMM. Kemudian kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara-cara membagikan bukti karya. Yang pertama, buka menu bukti karya, kemudian pilih karya saya. Yang ketiga, buka kategori yang Anda ingin bagikan. Kemudian yang keempat, pilih karya Anda. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Sama yang keenam, salin link untuk ditautkan di LMS. Oke, lanjut Kanuza. Nah, seluruh peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Kemudian, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Lanjut. Oke, silakan di sini kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait seputar bukti karya. Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Endang. Baik Kak, izin bertanya nih mulai dari kapan dan sampai kapan untuk bukti karya itu Kak? Oke, Waktunya. Kak Nusta boleh bisa bantu jawab nggak? Saya lagi megang HP nih. Soalnya di situ ada jadwalnya sih tanggalnya. Nanti saya cek lagi ya Kak Endang terkait jadwalnya. Nah itu tuh. Siap. Kalau di sini belum ada itu ya jadwalnya. Masih belum ada jadwalnya ya. Berarti mungkin nanti muncul sih setelah kita malam ini melakukan tatap maya. Jadi tunggu saja ya Kak Endang. Oke, lanjut. Tadi Pak Dede mau nanya. Ya Kak, siap. Izin bertanya Kak. Izin bertanya. Itu masalah untuk pengunggahan bukti karya. Kita kan pakai modul ajar. Terus iya boleh. Dipakai masuk ke pakai video, bukan di videoin gitu Kak. Bukti karya Nah, kan ajar. boleh pilih di videoin, boleh di PDF-in, boleh. Jadi nggak harus dua-duanya. Oh, Pilih satu aja. salah satu aja Kak. Kalau mau PDF aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Itu untuk, maaf Kak, untuk kelanjutan yang di SEM itu dilanjutin pakai masa untuk videoan dokumentasi. Iya, betul. Oh, lanjut lagi Kak ya. Dilanjutin Ya. dulu. Betul. Oke Kak, makasih Kak ya. Ya, Pak Ocit, silakan.
Ya Kak, terkait pilihan kan ada 3 pilihan ya, ada praktik lain, praktik pembelajaran dan RPP atau modul. Jadi Betul. boleh menyesuaikan apakah mau menggunakan video atau PDF gitu ya. Iya, betul, Kak. Nah, yang terkait mungkin saya nanti akan memilih praktik pembelajaran, tetapi saya akan menggunakan PDF-nya Kak. Nah, untuk proyek yang berbentuk dokumen PDF itu, apa kegiatan mungkin ada berbentuk foto-fotonya Kak ya? Iya, betul. Jadi kurang lebih mungkin kayak kita membuat apa sih yang digunakan itu, yang aksi nyata itu ya, seperti itu mungkin Kak ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi di situ Jadi kan ada jadi kurang lebih kayak gitu ya, Kak Ocit. ya, ya, jadi kayak di FPM ya, ada deskripsinya, terus ada latar belakangnya apa, umpan baliknya seperti apa gitu Kak ya? Betul, betul, betul. Kayak kayak kita proses pembelajaran video aja, tapi kita jelaskan secara petikan gitu, Kak Ocit. Ya, oke. Siap Kak, terima kasih. Ya, lanjut, Tumben, silakan. tumben ketua nggak ngacak ini. Lanjut, Endang. Iya ketua tumben nggak ngacak Kak. Biasanya ngacak beliau. Oh, gitu. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, jadi boleh pilih 3 yang tadi ya, boleh belajar, boleh praktek pembelajaran, boleh praktik baik itu nggak selalu tentang video pembelajaran ya, boleh tentang bagaimana cara kita menangani siswa yang susah baris misalkan, atau bagaimana kita menangani siswa yang berkebutuhan khusus, praktik baik gitu aja silakan Kak. Seperti itu. Oke, silakan Kak. Nah, ini saya udah milih di modul ajar. Cuma tadi kan ada Ya. kriteria tentang pelatihan atau apa gitu ya namanya. Itu karakteristiknya seperti apa ya Kak? Sedangkan modul ajar bentuknya hanya itu. Iya, Itu plagiasinya karakteristiknya dari mana ya Kak? Mungkin di situ tidak mungkin juga kan nama di judul SD-nya kan SD orang lain kan nggak mungkin juga. Kemudian materinya juga kan walaupun sama-sama misalkan materinya lengkap kan nggak mungkin juga sama dengan yang lain tangkapnya. Jadi intinya Lison itu karakteristiknya yang pertama di judulnya aja dulu, kayak nama sekolah, kemudian kelas, materinya itu kalau diplagiasi biasanya dari judul sekolahnya aja udah sama, lupa ngedit, nah, intinya kayak gitu. Itu sih dari Lison. Kalau sisa dalamnya mah boleh mungkin agak sama gitu ya dengan yang lain, tapi Rizwan edit dikit aja lah, bahasanya diganti atau bahasanya diparafrase kayak gitu aja sih Kak Rizwan. Baik Kak, terima kasih Kak, sudah sangat Ya, jelas. oke, ya. Jadi jangan perlu khawatir ya terkait dengan modul ajar, ya sudah pasti kan modul ajar kan memang pasti bakal sama-sama aja sih modul ajar dengan yang lain, tapi kan bahasanya diganti aja ya, sedikit lah, minimal ya judul SD, judul atasnya itu kakak-kakak semua mengganti. Oke, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tapi Ki mungkin mau ada ditanyakan? Silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Mau nanya untuk masalah kalau pembuatan RP itu apakah harus lengkap dari foto-foto, terus hasil asesmen gitu. Nah itu harus kalau yang itu. Jadi itu bukti kalau kakak nggak plagiasi, karena di situ ada foto kakak kan lagi ngajar atau Ya. anak-anak SD kakak. Nah itu di situ sih. Atau ininya juga asesmennya Kak, penilaiannya. Penilaiannya sederhana aja. Nggak usah kalau bukti mereka mah nggak usah. Ini mah rubrik penilaiannya aja. Oh, rubrik penilaiannya jadi aja. Kalau jadi contoh rubriknya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa rubriknya. Yang penting ada rubriknya. Kalau hasil catatan mereka pas waktu tes misalkan lempar tangkap dapat berapa kali itu nggak usah dimasukin. Yang penting rubriknya aja. Dan yang paling penting foto sih, itu yang paling foto. Karena kan bukti itu benar-benar original lah itu kakak sendiri kan.
Ya, terima kasih, Kak. Ya. Kak Dede belum nanya ini, Kak Dede. Kak Sobari? Kak Muhyi mungkin ada yang ditanyakan, Kak Muhyi? Udah Kak, cukup Kak. Oke. Ya. Ini dari tadi yang belum dengar itu suaranya Kak Supendi. Cek Kak Supendi, apakah berada di sana? Kak Supendi. Oke, baik kakak-kakak. Jadi kita tinggal satu kali tatap manggil lagi dan sebentar lagi program PKG PJOK-nya akan segera selesai ya kakak-kakak. Jadi semangat buat kakak-kakak semua. Nih tinggal bukti karya. Nanti si bukti karyanya itu akan muncul di PMM. Nah mungkin kakak-kakak juga udah sering lah ngupload di PMM. Ya jadi ini salah satu tugas yang harus diselesaikan di dalam program PKG PJOK. Kemudian nanti setelah selesai program PKG PJOK, nanti kakak-kakak akan dapat sertifikat seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, mungkin jika ingin ada yang ditanyakan yang lain, bukan tentang bukti karya aja, silahkan. Boleh kakak-kakak. Kak, Ya, silakan Kak Rizwan. kalau kata Kak Nasirudin sama Kak Muhi kemarin-kemarin tuh saya pas ngobrol-ngobrol ada tambahan-tambahan yang lain nggak Kak? Transferan atau cash Kak? Nah, itu nanti saya tanyakan ke Kak Sulastri ya. Kacau sih. Nanti kita tanyakan Kak Sulastri. Siapa tahu nanti dikirimin ikan bandeng lah ya. Kayak gitu. Dibongkar. Ya, jadi nanti terkait yang lain-lainnya nanti teknisnya itu ke Kak Sulastri. Nanti biar Kanusda aja ya WA sesama perempuan lah. Oke, Kanusda? Oke, siap-siap diserang bapak-bapak ini aku. Kalau nanti kalau untuk sertifikat Kak, sertifikatnya itu setelah bukti karya atau gimana Kak? Oh, saya juga ini baru dapatnya sekarang setelah hampir kurang lebih 3 bulan ya ngajar kakak-kakak. Jadi nanti 3 bulan kemudian kayak gitu Kak Rizwan. Jadi nggak langsung muncul, nanti munculnya itu di PMM. BJB nerima Kak? Kayaknya kalau BJB enggak, tapi kalau Bang BCA insya Allah sih. Ya. Si abang. Ya Bang. Oke, silakan yang lain. Kak Dede ini kayaknya kita belum pemanasan ini, belum ice breaking. Silakan Kak Dede. Ice breaking ocas-acos. Ayo Kak Dede. Ya, siap. Refleksikan aja lah otaknya. Oke. Obatin dengan berkat nama. Ya, pokoknya semangat terus ya kakak-kakak semuanya. Kita bentar lagi menyelesaikan program PKG PJOK. Nanti insya Allah lah. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kalau sayangnya juga ada waktunya, nanti kita ketemuan di mana ya yang enak ya. Kemarin tuh saya ngelewat tuh di Kecamatan Sindang Jaya ya. Ada tempat makan yang enak nggak di situ? Biasanya kau tahu tuh, Pak. Biasanya kau touring. Ke ini aja, ke Happy Walk aja yuk. Touring Kak, touring. Kalau olahraga itu touring Kak. Touring. Oke. Gantang manuk mereka, gantang manuk. Touring boleh touring. Hiking ke gunung. Nah, itu boleh tuh. Gunung Sindur. Yuk. Boleh. Kita nanti di tempat makan Kanusda di daerah situ di mana Kanusda? Di Lavon. Lavon Oh, di 1. Lavon. Oke. Di Pokoknya kita ditangkap rencanakan sama ya. Kanusta nanti di Lapon. Di Ya, Talaga betul. ya. Nanti Kanusta itu nanti membayarin kita semua lah. Tenang aja kakak. Wede. Amin. Setuju Kak, setuju Kak. Amin. Ya. Amin. Setuju. Oke,
Transfer ke sama saya yang ya, baru Pak. selesai itu tuh, Hoir. sama yang baru selesai PPG. Nah, Nah, cocok. Kamuhi, itu mah kamuhi. Lulus dia mau kau udah pengumuman sendiri. Langsung Waduh. diem. Amin. Kamohi Ya. sama Langsung Kak di-mute. Nasriudin. Nah, itu kayak gitu. Pun doain aja semuanya ke rekan-rekan yang sedang berjuang ini di sini ya. Udah selesai kan? Udah terakhir kemarin ya, lulus hari Minggu ya. abehan. Amin. Doakan. Amin. Oke, sekarang kita Semangat biasa disubur. foto bareng dulu kakak-kakak, kita foto bareng, habis itu nanti kita tutup, nanti dilanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Ada Kak Haji. Bang Bisman yang punya kawasan Asem. Ya, silakan Kak Nisa. Hai, senyum ganteng. Taruh. Tuh, 2, 3. Oke, tahan ya. Sampai giginya kering. Lagi. Wih, cantik pandang. 1, 3. Suka deh. Sayang. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih banyak ya untuk pertemuan kita malam ini dan diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Semangat bikin bukti karyanya, bikin sekreatif mungkin, boleh video pembelajaran, boleh praktik baik, boleh video dan lain sebagainya. Nanti itu merupakan tugas akhir di program tenaga kerja Pak. Oke, cukup ya dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung ditodong sama Pak Heru. Ketua. Kak Rizwan, tolong. Pokoknya Kanduta jangan macam-macam ya. Ketua Rizwan. Apa tuh? Kendang, aman kendang. Geus karek wae kendang. Ini maksudnya kayak gimana? Kak Ari bulan amat sana. Lintu. Terlihat lebih jauh. Mana kaji endang ya? Coba enggak. Kongkol di darat, Ira. Hebel amat ya. Ulah di laut kendang, ka darat kendang, ka darat. Kamuhi kapan? Isuk kadang ka darat isuk. Dah ketuana ho. Isuk ke wilayah Kendang, isuk ke Sobil wilayah. Upacara jam Sekolah ulang ke rumah Kendang. Upacara jam berapa isukan? Mari. Ketua. Upacara jam berapa ketua? Upacara. Pakai kaos menang upacara. Menang pakai kaos karta itu naon habak. Itu iya upacara isuk Mike. Ketua. Pak Heru jemput aku. Untuk memeriahkan PGRI datang semuanya. Ketua. Ayo Kanusa kepada Kanom besok. Ketua. Boleh. Isuk pakai kaos Justru nggak bisa ikut. Justru nggak bisa ikut, sedih kan? Tapi Kak Ari hayang merapat itu kan Dede. Saya merapat Kak Tapi itu kan sewa daek ente jeung Sobari. Sewa kurangnya jadi back kurangnya. Ketua ocit orang suka. Itu sewa jeung Apiki tuh. Semangat. Jam berapa sudah mulai yo. Kendang, isuk urang babar si Sumarna kendang. Orang itu kan musuh ya, jeung Kendang jeung ocit ye. Jadi senang jangan cek. Ayah hut di PGR. Hah? Wih KPK makin kasep aja. Des. Terpuyang lah. Puyang bayi ya. Cuma ketua isukan orang upacara pakai seragam naon. Apa namanya kaos bae teu naon.
Terus beres UTRG, PGRI mah mendingan sparingan yang Yanti. Sparingan yang Yanti. Sinang Jaya wanita. Kariswan titip teman saya ya. Siapa Si tuh? Noel itu. Siapa? Oke, siap. Om Bali ya? Kariswan mah Om Bali aja Om terus. Bali, Ro. Om Bali aja terus. Anuja, Kariswan musuh kita bukan itu, Ketua Kariswan. Musuh. Isu mah orang jadi musuh nyana tuh, kayak Oh, jadi musuh Orang Isuk grupan mah, bukan kita doang. Kak Haji Endang, tolong ya mah minta China jeung isukan. Dibabar kan kula musuh malah. Loba kena ngurut di sumur sentul kayaknya cek kena menang isu kan. Ya tuh mandiana ya tah. Dede. Enggak setuju opat isu kan mandi tah di tanggal Hasem Pak Sumarna tah sekolahan. Ustaz tanggung jawab kan Ustaz, tanggung jawab ya ketemuan nanti di rumah makan. Wuih, tanggung jawab tempatnya doang. Nanti saya tunggu itunya aja Pak, transferannya. Nanti kalau udah transfer semua baru Dia saya punya wilayah. Nanti kan sama Pak Heru sama Kak Om Bali nanti transfer katanya. Om Bali aja terus ya ampun. Sobari balik umroh gitu ya pakai peci haji. Andi. Mana yang Andi? Aduh, Pak Andi, Sobari Andi buleun. kasih waktu 10 menit biar persentase Pak Andi. Bos Poleka. 10 menit. Tapi Ki, isu kan disewa jadi backnya. Dan untuk jadi striker. Orang mah esok kayak enang plak pinggir, pokoknya mah deplak di pinggir. Itu 2 menit. Kayak enang bisik esok ke bagian bola mau bola di mana sorangan bae. Mau persorangan isu kan. Ngacak ketua. Ayo separingan Kak Jayanti diliwatan di dia. Tah, Pak, tah Kak Ketua ya. Kak Ketua, Kak Ocit. Ketua. Masih mana punya PGRI. Di dia sama nya anu sok sering ngawe saya mah ka Supendi ngajakan ngaliwet di imahna sengke ka Pendi ada kayak waktu orang ka ditu yang barudak yang lain gitu. Ka Pendi sok ngawe mah hayang ngaliwet di imahna teh kayak Tahu, boleh. Mari main bola. Sekalian main bola. Boleh, siap. Supendi ngawe bae. Kalau kapan nih ke rumah kita ngeliwet aja cenah teh. Oh, siap, nanti diinfokan. Emang kalau Andi wajib hadir Kak Andi mah. Bukan biasa anyar. Enak, Adi bukan buka-buka LMS katanya, buka yang di sono kali Haliwu. Boro-boro bolak-balik Jogja nih. Mau ngikut apa besok Kamis berangkat lagi nih? Nongol dari mana dah? Udah digadein satu Pak. Hari Kamis berangkat lagi nih ke Jogja. Mau siapa yang mau ikut? Kamu itu aja kamu. Wah. Refleksi otak. Ayo, itu bae touring refleksi otak, Pak motor. Siap. Yakin. Kemana Kenang? Ulah ke Gunung Kawi. Ikan Dede ulah ke Gunung Kawi. Bonceng ya. Kok bonceng siapa Siap. ya? Nanti ada Kak Om Bali yang bonceng kan Ustaz. Anak gimana Kak Andi? Dirawat sama Kak Andi? Anak-anak Rawat di mana? Sakit apa Kak Adi? di Tangerang. Kota. Anak yang kota bumi, tipes biasa. Anak yang kota bumi. Ya, moga cepat sembuh. Oke. Nah, makasih. Kak Andi makin kinclong aja Kak Andi. Kencang apanya belum tidur nih. Kandi tur aman. Aman, Tur. Tur aman. Kan utama nggak paham Pak Piki. Ah? Tur.
Kalau ini mah bebas, aman. Tahu lah. Wes sih kayak makan endang, ngandogan. Andi nih, harusnya ke rumah Kak Andi kita bareng-bareng. Terus ketua pastikan ya, Prata Kak Jayanti. Ayo, Siap. turnya kapan turnya? Atur jadwal kerja aturan saat. Mana? Jayanti. Ayo Kak Jayanti. Ayo. Kak Sobari. Bendahara Kak Sobari itu. Siap. Pulang dadak pe jadwal. Senior pula kemana ya karena si Rudin? Ayo, kapan? Ke Jayantinya Pak Wiki. Kak Wiki, kapan tuh? Kapan? Bebas. Ayo. Nanti diatur jadwalnya Kak Andi. Nanti kita diatur jadwalnya ya. Oh, oke. Nanti gantian ke sana.